Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari akan hal ini. Lalu, sekarang kita di halaman 447. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah fi dzakarahu Harb anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Penulis berkata, qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, amma ilmu an-nujum alladhi yudriku الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه فيما نعي عنه وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقضا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصيانة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. Yang artinya Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala berkata, adapun ilmu nujum yang diketahui dari jalan penyaksian, yaitu menyaksikan dengan mata kepala, dan kabar yang dikenal dengannya az-zawal, yaitu berpindahnya matahari, wa tu'lamu bihi jihatul qiblah, yaitu dikenal dengannya jihad kiblah. Maka sesungguhnya ini tidak masuk ke dalam apa yang dilarang dari ilmu nujum. Nah, ini perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengomentari perkataan Imam Qatadah tadi, yaitu perkataannya berbunyi begini, Imam Qatadah rahimahullah membenci untuk mempelajari ilmu kedudukan bintang-bintang. Dan Imam Sufyan bin Uyainah juga tidak memberi keringanan untuk mempelajari di dalamnya ilmu perbintangan tersebut. Dan yang menyebutkan akan hal ini adalah Harb. Sedangkan Imam Ahmad
rahimahullahu ta'ala dan Imam Ishaq bin Rahawai memperbolehkan untuk mempelajari ilmu kedudukan bintang. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, adapun ilmu nujum yang dengannya diketahui bergeseran matahari, arah kiblat, maka ini tidak masuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Karena pengetahuan bayangan tidak lebih daripada mengetahui sesuatu yang menjadi bayangan tersebut, selama tidak bertentangan. Maka matahari setelah terbit, ketika berada di atas langit dari arah ufuk timur, dan jika bertambah, maka matahari akan bergeser dari tengah langit ke arah ufuk barat. Dan ini ilmu diketahui dengan cara melihat. Dengan cara melihat, bukan sesuatu ramalan. Akan tetapi memang orang-orang yang ahli perbintangan pada saat ini sudah mengambil alat-alat yang canggih yang dengannya seseorang mengetahui kapan matahari bergeser, kapan matahari condong ke barat. Dengan alat-alat tersebut sudah diketahui. Jadi tidak perlu harus melihat langsung, tetapi dengan alat-alat tersebut sudah diketahui. Nah, ini yang menjadikan bahwa Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahawai rahimahumullah memperbolehkan untuk mempelajari ilmu perbintangan. Wa amma ma yustadallu bihi minan nujumi ala jihatil qiblah, adapun apa yang dijadikan dalil dari bintang-bintang untuk menunjukkan arah kiblat, fa innaha kawakibu rasadaha ahlu al-khibrah min al-a'immah alladhi la nashukku fi inayatihim bi amri ad-din wa ma'rifatihim biha. Sesungguhnya itu adalah bintang-bintang yang diteliti oleh para ahlinya dari para imam, yang kita tidak meragukan perhatian mereka terhadap perkara agama dan pengetahuan mereka tentang bintang-bintang tersebut. Wa sidqihim fima akhbaru bihi anha, dan kita tidak juga meragukan keraguan mereka, kejujuran mereka di dalam apa saja yang mereka beritahukan tentang perbintangan tersebut. Misal an yushahidaha bi hadratil Ka'bah, seperti dia menyaksikannya di depan Ka'bah. Wa yushahidaha ala halil ghaibah anha, dan juga menyaksikannya dalam keadaan jauh dari Ka'bah. Fakana idrakuhum dilalah minha bil mu'ayanah. Adapun maka pengetahuan mereka adalah penunjukan dari bintang-bintang tersebut dengan cara al-mu'ayanah, melihat langsung. Wa idrakuna dzalika biqabuli khabarihim idza kanu indana ghairi
idza kanu 'indana ghayra muttahimin fi dinihim wala muqassirin fi ma'rifatihim. Sedangkan pengetahuan kita terhadap arah kiblat tersebut dengan cara menerima kabar dari ahlinya jika mereka bukan orang-orang yang kita ragukan keagamaannya dan juga bukan orang-orang yang kita anggap remeh di dalam pengetahuan mereka tentang perbintangan tersebut. Intinya, untuk mengetahui arah kiblat dengan bintang, maka ini juga bukan sesuatu hal gaib yang tercela, akan tetapi memang ada ilmunya yang diketahui oleh para ahlinya. Maka pada saat itu seseorang tidak meragukannya. Nah, wa rawa Ibnu al-Munzir an Mujahid annahu kana la yara ba'san an yata'allama ar-rajulu manazil al-qamar. Imam Ibnu al-Munzir meriwayatkan dari Imam Mujahid rahimahullah bahwa beliau tidak menganggap dosa apa-apa jika seseorang belajar tentang ilmu-ilmu kedudukan bulan. Wa ruwiya an Ibrahim annahu kana la yara ba'san an yata'allama ar-rajul min an-nujumi ma yuhtada bihi. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid. Ini Ibrahim adalah seorang ulama salaf, bahwa beliau juga tidak menganggap apa-apa dari dosa jika seseorang belajar dari ilmu perbintangan untuk mengambil petunjuk arah dengannya. Qala Ibnu Rajab wal ma'dzunu fi ta'allumihi at-taysir la ilma at-ta'sir. Dan yang diizinkan di dalam belajar ilmu perbintangan ini adalah ilmu untuk menunjukkan arah, kemudahan untuk menunjukkan arah, bukan ilmu untuk memberikan pengaruh berdasarkan melalui bintang. Tidak, ya, bukan ilmu pengaruh melalui bintang. Nah, fa'innahu batilun muharram. Adapun jika ilmu perbintangan digunakan untuk memberikan pengaruh bahwa bintanglah yang mengatur, bintanglah yang mencipta, bintanglah yang berkuasa, maka ini haram. Qaliluhu wa kathiruhu. Baik itu banyaknya atau sedikitnya. Wa amma ilmu at-taysir fa yuta'allam ma yahtaju ilaihi min al-ihtida wa ma'rifati al-qiblah wa turuq jaizun 'inda al-jumhur. Adapun ilmu taysir, ilmu untuk mengambil petunjuk arah dan jarak, maka dipelajari sesuai dengan hajat kepadanya, agar mengetahui arah, mengetahui kiblat, mengetahui jalan, maka ini adalah hukumnya boleh menurut jumhur. Qauluhu dzakarahu harbun anhuma. Disebutkan tadi bahwa ini adalah perkataan Harb tentang bahwa Sufyan ibn Uyainah tidak meringankan, tidak membolehkan untuk mempelajari kedudukan bintang. Begitu juga Qatadah rahimahumullah ta'ala. Harb di sini huwa al-imamul hafidh Harb ibnu Ismail Abu Muhammad al-Kirmani al-faqih min jullati ashabil imami Ahmad, yang artinya beliau adalah al-imam al-hafidh Harb
bin Ismail, Abu Muhammad Al-Kirmani, ahli fikih dari ulama-ulama mazhab Imam Ahmad yang merupakan ulama-ulama pembesar. Rawa an Ahmad wa Ishaq wa Ibn al-Madini wa Ibn Ma'in wa ghairihim. Harb Al-Kirmani meriwayatkan beberapa pendapat dari Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibn Rahawayh, Imam Ali bin al-Madini, Yahya ibn Ma'in, dan selain mereka. Walahu kitabul masail allati su'ila anha al-imam Ahmad wa ghayruhu. Mata sanata 80 wa 200. Dan Harb Al-Kirmani rahimahullah memiliki kitab Al-Masail yang di dalamnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya tentang berbagai macam pertanyaan. Dan Harb Al-Kirmani wafat pada tahun 208. Wa amma Ishaq fahuwa ibnu Ibrahim bin Makhlad Abu Ayyub Al-Hanzali An-Naysaburi Al-Imam Al-Ma'ruf bibni Rahawayh. Rawa an Ibn Mubarak wa Abi Usamah wa Ibn Uyainah wa tabaqatihim. Qala Ahmad Ishaq indana imamun min a'immatil muslimin. Rawa anhu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhum. Wa rawa huwa aidan an Ahmad mata sanata 39 wa 200. Ishaq yang dimaksud tadi adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Abu Ayyub Al-Hanzali An-Naysaburi, imam yang dikenal dengan panggilan atau gelar Ibnu Rahawayh, Ishaq bin Rahawayh. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, dan yang sejajar satu letting dengan mereka. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, Ishaq menurut kami adalah seorang imam, ulama besar dari ulama-ulama besar kaum muslimin. Dan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan selain mereka meriwayatkan dari Ishaq ibn Rahawayh. Sedangkan Imam Ishaq ibn Rahawayh juga meriwayatkan dari Imam Ahmad. Beliau wafat pada tahun 239 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 239 Hijriah. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada dalil yang ketiga di dalam bab yang ke-29 ini ya. Dalil yang ketiga. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullah taala berkata, وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. Artinya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis manusia tidak masuk surga, yaitu pecandu khamar, minuman yang memabukkan, orang yang mempercayai sihir, dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ini adalah
dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Kita baca apa yang dijelaskan oleh penulis. Penulis berkata, "Hadzal haditsu rawahu aidan at-Tabarani wal Hakim wa qala sahih wa aqarrahu adz-Dzahabi." Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabarani, Imam Hakim, dan Imam Hakim rahimahullah berkata benar. Dan ini dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, atau disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Wa tamamuhu wa man mata wa huwa yudminul khamra saqahu Allah min nahril ghutah. Nahrun yajri min furuj al-mumisat yu'zi ahlan nar rihu furujihin. Dan kesempurnaan dari hadis ini ada tambahannya, siapa yang meninggal dalam keadaan dia kecanduan minuman memabukkan, maka niscaya Allah akan meminumkan darinya dari air sungai Al-Ghutah. Sungai Al-Ghutah adalah sungai yang mengalir dari kemaluan-kemaluan wanita-wanita yang meninggal dirinya. Yu'zi ahlan nar rihu furujihin. Artinya penghuni neraka tersiksa atau bau dari sungai tersebut menyiksa penghuni neraka. Nah, dan disebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa huwa Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddar Abu Musa al-Ash'ari sahabiyun jalil mata sanata 50. Nama Abu Musa adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddar al-Ash'ari, dan beliau adalah sahabat Nabi yang terkenal, wafat pada tahun 50 Hijriah. Kemudian qauluhu thalathatun la yadkhuluna al-jannah. 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga. Hadza min nususil wa'id allati kariha salafu ta'wilaha. Ini adalah dari dalil-dalil yang merupakan ancaman para ulama salaf membenci untuk menafsirinya. Jadi biarkan saja seperti itu, kata mereka. Wa qalu amirruha kama ja'at. Biarkan ia seperti yang sudah diriwayatkan. Wa man ta'awwalaha fa huwa ala khatarin min al-qawli ala Allah bila ilm. Karena siapa yang menafsirkannya, maka dia dikhawatirkan di atas bahaya. Karena menafsirkan tentang agama Allah tanpa kebenaran. Nah, jadi biarkan saja, amirruha kama ja'at, biarkan saja. Ini pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, wa ahsan ma yuqal inna kulla amalin duna syirk wal kufri al-mukhriji min millatil Islam fa innahu yarji'u ila masyiatillah. فإن أذبه فقد استوجب العذاب وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. Pendapat yang lebih kuat adalah dikatakan bahwa setiap perbuatan selain kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, maka sesungguhnya ia dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksanya, maka itu adalah karena akibat dari dosa.
Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah mengampuninya dengan karunia, dengan pemaafan, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu mudminul khamr ay al-mudawim ala syurbiha. Mudminul khamr artinya adalah orang yang kecanduan meminum minuman yang memabukkan. Qaulu qati'ir rahim, memutus hubungan rahim, yakni al-qarabah, hubungan kekerabatan. Kama qala ta'ala fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 21, fahal asaitum in tawalaitum, maka apakah jika kalian berpaling, kalian akan merusak di bumi dan memutuskan hubungan-hubungan rahim kalian. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Kemudian dalam hadis juga wa musaddiqun bis sihr ay mutlaqan, yaitu mempercayai sihir secara mutlak. Wa minhu tanjim, termasuk daripada sihir adalah ilmu tanjim, yaitu ilmu yang meramal dengan bintang, ilmu yang meramal dengan perbintangan. Wa hadza wajhun mutabiqatul hadits litarjamah. Inilah sisi yang sesuai dengan hadis untuk bab, ya, musaddiqun bis sihr, yaitu percaya dengan sihir, karena ilmu nujum hampir sama dengan ilmu sihir jika digunakan untuk meramal sesuatu yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Kabair, wa yadkhulu fihi ta'allumus simia wa amaliha, dan masuk ke dalamnya adalah mempelajari pelajaran kimia dan memprakteknya. Wa aqdul mar'i an zawjatihi, dan terputusnya seorang dengan istrinya. Wa mahabbatuz zawj limra'atihi, dan kecintaan seorang suami kepada istrinya. Wa bughduha wa bughduhu, dan kebencian dia seorang suami dan kebencian dia, yaitu kebencian seorang istri dan kebenciannya. Wa ashbahu dzalika bikalimatin majhulah, dan yang semisal dengannya dengan ucapan-ucapan yang tidak dipahami. Wa katsirun minal kaba'ir bal 'ammat wa illa al-aqal yajhalu khalqun minal ummah tahrimaha, dan kebanyakan dari dosa-dosa besar, bahkan seluruhnya kecuali sedikit sekali, mereka tidak mengetahui dari umat ini akan keharamannya. Wa ma balaghahu az-zajr fihi wal wa'id alaih, dan tidak sampai kepada mereka peringatan akan hal ini. Tidak sampai juga pada mereka adalah ancaman siksa, dalil-dalil tentang ancaman siksa dalam perihal ilmu nujum. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalil yang keempat ini, makna dalilnya adalah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menegaskan 3 jenis manusia tidak masuk surga, yaitu pecandu khamar, minuman yang memabukkan. Kedua, orang yang sakit, orang yang mempercayai sihir. Yang ketiga, pemutus hubungan keluarga. Nah, itu makna dalil yang keempat tadi. Hubungan dalil dengan bab, bahwa dalil ini menunjukkan contoh
perbuatan syirik asghar, yaitu menjadikan bintang sebagai sebab yang memberi pengaruh terjadinya sesuatu. Di dalam dalil ini disebutkan bahwa seseorang yang percaya kepada sihir termasuk yang diancam tidak masuk neraka, dan percaya kepada bintang sejenis dengan keyakinan percaya kepada sihir. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dalam dalil ini disebutkan bahwa seorang percaya kepada sihir termasuk yang diancam tidak masuk surga, dan termasuk yang percaya kepada bintang, karena percaya kepada bintang itu sejenis dengan keyakinan percaya kepada sihir. Nah, alhamdulillah, selesai kita membaca bab yang ke-29, bab maja'a fi at-tanjim, bab tentang ilmu nujum. Nah, mungkin kalau kita lanjutkan pada bab selanjutnya akan panjang, dan lebih baik kita masuk kepada sesi pertanyaan sehingga bab selanjutnya pada pertemuan tersendiri. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Sebelum kita tutup kajian kita membaca kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid, ada pesan yang penting disampaikan oleh para ulama salafus saleh, yaitu agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di atas keislaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta an Nafi'in rahimahullah annahu sami'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa huwa 'ala as-safa yad'u yaqul Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Dari Nafi' rahimahullah, pembantunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berdoa saat berada di atas bukit Safa. Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku langsung kabulkan untuk kalian. Dan sesungguhnya engkau, ya Allah, tidak mengingkari janji. Dan sesungguhnya aku memohon kepada engkau, sebagaimana engkau memberi petunjuk kepadaku untuk beragama Islam, maka janganlah engkau mencabutnya dariku sampai engkau wafatkan aku dalam keadaan sebagai seorang muslim. Terhadap doa ini para ulama rahimahumullah menjelaskan, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr rahimahullah, beliau berkata, du'auhu alla yunza'al islamu minhu fihi al-imtithal wa ta'assi bi Ibrahim alaihissalam. Doa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agar tidak dicabut Islam dari beliau ini terdapat mencontoh suri tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Wa Yusuf alaihi salam biqaulihi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan juga mencontoh doa Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan seorang muslim dan kumpulkanlah aku berserta orang-orang saleh. Wa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ruwiya anhu min qawlihi
wa idza aradta bin nasi fitnah faqbidni ilaika ghairu maftunin. Yang artinya dan jika engkau menginginkan kehancuran aku di tengah manusia atau kehancuran manusia seluruhnya, maka wafatkanlah aku kepadamu tanpa terkena ketergesaan atau tanpa terkena kehancuran. Dan wala ni'mata afdalu min ni'matil Islam fihi tazkul a'mal. Tidak ada nikmat yang lebih afdal dari nikmat Islam. Dalam Islam amalan-amalan akan menjadi suci. Wa man ibtagha dinan ghairahu falan yuqbala minhu. Sarang siapa yang mencari agama selainnya, maka tidak akan diterima darinya. Walau anfaqa min al-ardi dhahaban. Meskipun berinfak emas sebesar bumi. Amatanallahu alaihi wa ja'alana min khairi ahlihi, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baik orang muslim, amin. Itu yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Dari riwayat-riwayat ini, perkataan-perkataan salafus saleh ini, kita ambil pelajaran agar senantiasa berharap, berdoa kepada Allah untuk diwafatkan di atas Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang muslim adalah kecuali dia diwafatkan dalam keadaan beragama Islam. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.